warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul analisis pada jaringan Wi-Fi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama dari saya, kenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Saya di sini selaku moderator. Dan di sebelah kiri saya ini ada Nabil Ibrahim sebagai materi. Di sebelah lagi ada Aldin Valencia, lalu paling ujung ada Jeremy. Oke, baiklah kita mulai saja presentasi dari pada malam hari ini. Untuk kita masuk pada materi yang utama, misi utama melindungi perilaku jaringan. Pada Aldin, baik. Misi utama ini adalah yaitu misi utama melindungi jantung jaringan. Keamanan jaringan bukan sekedar mencegah peretasan. Ini adalah upaya menjaga keseimbangan tiga pilar utama CIA TRIBE, yaitu confidentiality, integrity, dan juga reliability. Confidentiality ini yaitu adalah kerahasiaan, yaitu mencegah penyadapan data sensitif. Integrity di sini yaitu ada guna data, melindungi data dari modifikasi tidak sah. Dan yang terakhir ada availability, ketersediaan layanan, yaitu memastikan layanan tidak terputus oleh serangan DOS. Jadi jika satu dari gigi patah dari tiga ini, seluruh sistem akan gagal. Baik, yang kedua ada bagian sistem kuda digital. Sini ya dibagi dua. Yang pertama WiFi pada kampus dan yang pertama ada WiFi pada kampus dan yang kedua ada WiFi pada rumah kita. Yang pertama kita bahas dari WiFi kampus dulu. Di sini skala penggunaannya 500 sampai 2000 pengguna simultan, yaitu yang menggunakan mahasiswa, dosen, dan staf. Jangkauannya luas karena dia merupakan beberapa gedung seperti perpustakaan maupun lapangan. Yang kedua dari infrastrukturnya memiliki mode multiple access point terpusat, NFS, fiber optik 1 Gbps. Yang ketiga standar keamanannya yaitu WPA2 Enterprise atau WPA2 PSK. Pada rumah sendiri skala penggunaannya 3 sampai 15 perangkat simultan, yaitu keluarga dan tamu. Radiusnya terbatas hanya sampai 20 sampai 50 meter saja. Infrastruktur yang digunakan seperti single access point, atau router dari ISP, fiber optik, atau koaksial 10 sampai 100 Mbps. Standar keamanannya sendiri yaitu menggunakan WPA2, PSK atau WPA3. Baik, yang selanjutnya ada pemetaan akses jaringan. Yang pertama di sini adalah hardware dan infrastruktur, yaitu access point, router atau modem, switch, server, serta kabel fisik. Yang kedua ada perangkat lunak seperti firmware, AP atau router, US server, aplikasi NFS, dan database pengguna. Yang ketiga ada layanan jaringan, di mana ada autentikasi atau radius, DHCP atau DNS, layanan internet, dan platform telephony. Yang terakhir yaitu yang keempat ada data dan informasi sensitif.
data akademik, nilai atau transkrip atau data pribadi, dan kredensial login serta komunikasi email atau log system. Baik, saya serahkan lagi ke moderator. Itu ada identifikasi di demam ataupun daerah communities. Itu ada protokol enkripsi. Untuk pengguna web atau mudah dibobol WPA atau WPA 2 dengan PSK 5 kerendenan dompet atas. Lalu yang kedua itu ada konfigurasi scan, yaitu pengguna default atau credentials atau admin SSID broadcasting terlalu deskripsi WPSC atau dengan isi notes. Lalu yang ketiga itu ada faktor fisik, yaitu penempatan di area publik yang mudah dijangkau, jangkauan sinyal melebur keluar area yang diperlukan. Lalu itu yang keempat ada faktor manusia, yaitu ada koneksi sembarangan ke router tidak menggunakan VPN di ruang publik, kurangnya kesadaran keamanan digital. Lalu ada metode serangan aktif atau threat speed. Itu yang pertama itu ada target 01 atau 00301 main independently atau MDM, sporting atau SSR, streaming untuk mencegah komunikasi. Lalu ada yang kedua itu ada target 02 atau 05 of service atau DOS input deal session premise pemutus koneksi. Lalu yang ketiga itu ada target 03 password rating atau brute force fixed menarik atas atau rainbow plus. Target yang selanjutnya pakai saving atau virus dropping menggunakan virus smart pada jaringan tanpa instruksi. Lalu target kelimanya yaitu session hijacking atau mencuri, session checking pengguna. Target enamnya criminal akses atau akses ilegal sebagai batu loncatan serangan komputer. Lalu ada anatomi serangan jebakan eagle twin, yaitu ada kampus net atau A, terus skor bisa dipilih itu ada user disease. Step satunya itu ada di verifikasi, yaitu penyerang membuat akses point up atau palsu yang meniru nama SSID jaringan SAR atau lengkap. Lalu yang kedua itu ada manipulasi sinyal, di mana itu ada app palsu melancarkan sinyal yang dibuat mengalami perangkat korban untuk otomatis terhubung. Yang step ketiganya itu ada intersepsi atau FIPM, seluruh lalu lintas data kredensial dan komunikasi korban. Ini melewati perangkat perentas untuk perentas untuk disadap atau paket sniffing. Baik, selanjutnya saya tentang pemetaan risiko jaringan. Jadi dalam menggunakan jaringan wifi, di sini kami mengelompokkan risiko-risiko yang bakal kemungkinan terjadi itu berdasarkan tingkat keparahan dampak dari kemungkinannya. Nah, di situ ada yang paling merah. Itu berarti dampak dari kemungkinan terjadinya itu semakin besar. Nah, di garis merah ini, di titik merah ini contohnya itu ada ancaman atau risiko itu seperti default credentials, WPP atau WPA yang lemah, kemudian dengan enkripsi yang lemah dan regulasi HP. Kemudian di titik tengahnya itu ada dampak dan kemungkinan yang sedang.
Nah, contohnya itu kasusnya adalah seperti ARP yang tidak aman, backbench yang terbuka, atau UI yang tidak aman, BPS aktif, atau update firmware yang tertunda. Kemudian yang berada di titik dengan resiko tertentu itu adalah akses fisik HP yang mudah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini karena tadi ada ancaman dan di titik tertinggi kemungkinan dan dampak yang terjadi seperti yang pertama tendensial default itu ancamannya adalah akses yang tidak sah atau pengambil alih sistem. Kemudian ada protokol WPA atau WPA yang usang, nah itu ancamannya password cracking yang super cepat. Kemudian ada transmisi tanpa enkripsi, itu ancamannya packet sniffing atau pencurian kredensial yang instan. Kemudian ada password publik tanpa verifikasi, itu ancamannya bisa terjebak evil twin attack dan MTMM yang dijelaskan oleh Jeremy tadi. Nah, selanjutnya di sini adalah bagaimana prioritas penanganan kita terhadap keamanan jaringan. Di sini ada 3 tier. Yang tier pertama itu adalah penanganan dengan prioritas segera, yaitu penanganan dengan ancaman risiko tinggi. Kita bisa melakukan yang pertama yaitu ganti username atau password default dari router itu minimal 12 karakter, yang disarankan untuk 12 karakter. Kemudian yang kedua, bisa matikan WEP atau WPA lama dan wajibkan WPA 2 atau WAS atau WPA 3. Itu adalah mungkin sistem keamanan Wi-Fi-nya. Terus yang ketiga itu bisa aktifkan HTTPS dan HSTS. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa dilakukan sosialisasi terhadap bahaya WAP ke pengguna. Kemudian ada tier 2 yaitu prioritas menengah. Bagaimana cara kita untuk mengamankan jaringan di ancaman di prioritas menengah. Yaitu kita bisa lakukan yang pertama itu melakukan network segmentation, yaitu memisahkan VLAN atau memisahkan jaringan antara jaringan yang kita gunakan dengan jaringan tamu. Kemudian yang kedua kita bisa mengaktifkan fitur WPS, kemudian mengimplementasi intrusion detection system, dan yang terakhir mungkin bisa dilakukan yaitu menerapkan MAC address filtering. Kemudian ada di tier 3 yaitu prioritas terancam dengan berisiko rendah. Kita bisa melakukan yang pertama adalah melakukan upgrade firmware secara berkala, itu software tentang yang berkaitan dengan keamanan jadi Wi-Fi itu bisa kita update. Kemudian bisa melakukan pengamanan kontak fisik HP, kemudian melakukan jadwal audit jaringan per 6 bulan sekali, dan yang terakhir kita bisa lakukan adalah manajemen log keamanan. Oke, selanjutnya itu ada sintesis paradigma pertahanan berlapis. Nah, jadi dalam jaringan Wi-Fi kita nggak bisa hanya mengandalkan keamanannya itu hanya dari password, tapi di sini kita kelompokkan, kita bisa lakukan 3 ring. Jadi seperti ring ini, keamanan yang berlapis. Nah, di ring pertama, di lapisan pertama itu adalah lapisan paling inti atau paling krusial. Jadi biasanya kita bisa melakukan enkripsi atau dengan melakukan pembuatan password yang kompleks. Kemudian bisa menggunakan HSTS juga. Dan ini karena itu adalah titik paling krusial. Jadi kalau ini sudah jebol, maka keamanan jaringan kita berisiko tinggi akan terkena ancaman-ancaman seperti yang tadi. Kemudian ada yang kedua atau di lapisan kedua kita bisa melakukan yaitu VLAN segmentation, kemudian yang wajib, yang DNS atau MAC filtering. Nah, ini membatasi ruang gerak ancaman di dalam jaringan. Kemudian di ring terakhir, di ring yang ketiga paling luar itu kita bisa melakukan pembaruan firmware, melakukan audit keamanan per 6 bulan sekali. Kita melakukan edukasi kepada pengguna untuk tidak menekan link secara sembarangan, dan ini juga menjaga keandalan ekosistem dalam jangka waktu yang panjang. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu selaku administrator maupun selaku pengguna. Nah, tugasnya administrator itu sebagai penanggung jawab keamanan, itu
melakukan audit konfigurasi dengan memastikan tidak adanya settingan yang salah ataupun lemah. Lalu yang kedua itu migrasi ke WPA 3 dan mematikan WPS agar WPS itu tidak mudah diretas. Lalu yang ketiga itu menyediakan sistem dengan keamanan VPN dan WIS untuk memonitoring dan melakukan perlindungan. Jadi intinya itu untuk membangun sistem yang lebih aman dari awal dari sebelumnya. Lalu tanggung jawab bagi si pengguna itu dengan tugasnya menggunakan VPN saat mengakses data penting untuk menghindari penyadapan, lalu menghindari WiFi publik tanpa password karena itu rentan terhadap serangan. Lalu yang ketiga itu jangan mengabaikan peringatan SSL ataupun DSL. Biasanya itu ditandai pertanda dari website. Nah, intinya menggunakan sistem dengan benar untuk sering. Lalu selanjutnya itu ada pandangan ke depan of future security, yang artinya tidak ada sistem yang 100% aman, harus selalu diperbarui dan hacker itu selalu berkembang. Jadi menuju era keamanan berbasis teknologi yang digunakan itu artificial intelligence atau AI, machine learning, yang fungsinya untuk mendeteksi secara otomatis analisis pola jaringan, respon cepat terhadap ancaman. Keamanan jaringan WiFi ini juga sebuah status absurd melahirkan proses kewaspadaan yang berkelanjutan. Oke, jadi kesimpulan materi pada malam ini, keamanan yang berbagi itu merupakan keamanan yang berlapis atau two-layer. Lalu tidak cukup hanya dengan teknologi, manusia juga perlu kebijakan untuk melakukan keamanan yang lebih aman. Nah, keamanan itu harus aktif, berkelanjutan, dan juga adaptif terhadap ancaman. Oke, mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab dengan ketentuan satu kelompok satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada kelompok 3. Saya ingin menanyakan level teknis dan serangan di WiFi. Evil twin, apa perbedaan fundamental antara evil twin attack dengan backdoor? Dan kenapa WPA 2 dan Enterprise lebih rentan terhadap evil twin dibanding WPA 2 PSK IKP Publik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jeffrey Wijaya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Jadi, mengapa penggunaan infrastruktur mode multiple access point terpusat pada kampus itu justru meningkatkan potensi kerentanan dibanding single access point pada homenet? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tawan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, sejauh mana perbedaan mekanisme handshake dan manajemen kunci pada WPA 2 Enterprise dan WPA 3 protokol tersebut mampu mereduksi surface area serangan dari vektor man in the middle atau MITM. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Pierre yang akan dijawab oleh teman kami Alvin Valencia. Dan saudara Alvin, silakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab
Pertanyaan dari saudara dia, yaitu mengapa penggunaan infrastruktur mode seperti multiple access point terpusat pada kampus net justru meningkatkan potensi kerentanan dibanding single access point pada net. Jelas sederhananya itu yang pertama, karena pada infrastruktur mode seperti multiple access point terpusat, dia lebih banyak memiliki titik yang bisa diserang. Di kampus net ada banyak AP, yang artinya ada banyak pintu masuk. Jika satu HP saja memiliki celah keamanan, misalnya password lemah atau firmware belum update, maka seluruh jaringan bisa terancam. Sedangkan Opnet hanya punya satu HP, lebih sedikit titik yang bisa diserang. Yang kedua, pada kompleksitas konfigurasi lebih tinggi. Kampus net butuh pengaturan yang lebih rumit seperti VLAN, autentikasi, roaming, dan lain-lain. Semakin kompleks sistem, semakin besar kemungkinan jadi salah satu konfigurasi ini sering menjadi celah keamanan. Omnet biasanya sederhana, lebih mudah dikelola dan diawasi. Yang ketiga, dari risiko roaming dan autentikasi. Di kampus net, perangkat sering berpindah antara HP atau roaming. Jika mekanisme autentikasi tidak kuat, bisa terjadi serangan seperti session hijacking atau penyusupan saat perpindahan jaringan. Sedangkan Comnet tidak ada roaming, jadi risiko ini hampir tidak ada. Yang keempat, pada target lebih menarik bagi penyerang. Kampusnya sendiri digunakan banyak user seperti mahasiswa, staf, dosen, maupun yang lain. Yaitu dengan menyimpan lebih banyak data dan penting, hal ini membuatnya jadi target yang lebih menarik dibandingkan Opnet yang skalanya hanya kecil. Yaitu kemungkinan adanya wrong access point. Di lingkungan kampus sendiri biasanya bisa saja ada AP ilegal atau ROS AP yang dipasang tanpa izin. User bisa tanpa sadar terhubung ke AP palsu ini dan data bisa dicuri. Sedangkan di Opnet hal seperti ini sangat jarang terjadi. Kesimpulan yang saya ambil, infrastruktur multiple access point pusat pada kampus ini memang lebih powerful dan fleksibel. Tetapi karena skalanya besar, kompleks dan banyak akses, maka potensi kerentanannya juga lebih tinggi dibanding jaringan sederhana seperti Opnet. Jadi kalau access point itu yang tidak terkonfigurasi dengan baik dapat menjadi kemampuan untuk mengakses jaringan pusat. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu pertanyaan dari Bang Adel yang akan dijawab oleh Jeremy. Pada Jeremy setelah Jeremy. Apa perbedaan fundamental antara WP atas dengan up dan kenapa WPA 2 atas lebih rentan ada WP dibanding WPA 2 ekstra di traffic publik. Itu yang satu between kasus drop up bedanya yaitu WPA 2 yang lebih rentan drop up akses poin nakal secara umum. Tujuan itu jenis drop up yang spesifik barang identik. Lalu ada drop up between definisi up biasa yang dipasang di jaringan bisa SSID ngasal free wifi up nakal yang sengaja nyaman pakai SSID plus MRC plus channel sama persis dilengkap asli. Tujuannya itu bisa buat background karyawan atau sekadar pribadi khusus. Buat main putih itu user biar pakai ke punya APK. Ini betul betul tahu SSID asli, tidak wajib harus melalui SSID dan contohnya yaitu karyawan kalau benar-benar di kantor biasanya Rizal, mereka
di Starbucks ini hal Starbucks memiliki hasilnya jadi keluarga yang tidak. Lalu masalahnya validasi A itu ada WPA 2 PSK di KP itu sedang masukin password juga password ini dipakai buat kunci kalau screen yang tahu dia enggak selesai buat lain ibu bangga dalam proses dan masih mereka harus break dulu passwordnya jadi selama password juga ini susah kemudian ada PPA 2 dan price username ada password dan yang validasi itu reduce server masalahnya dia ada yang sudah otomatis selesai validasinya sejak kita sebagai baiklah ada akhirnya itu yang pertama itu tidak jadi ada bagi langsung dapat connect kedua itu ada yang screen itu ada yang dengan resmi mengirim informasi kedua kali vergen tapi dari itu langsung setelah dia contoh masih siapun masih itu bisa kayak sama juga lalu ini terakhir itu ada kelemahannya di WPA 2 Enterprise dan saya di bawah kecuali kamu pasal sertifikat dan sertifikat dan digital sertifikat yang benar di semua device katanya 90% user atau administrator kali ini karena dibuat dia sekali connect dia ke SSID atau WiFi itu akan output konten WiFi semua ini tidak terkonfigurasi dengan baik, ibaratkan pintu masuk seluruh jaringan AP itu terhubung langsung ke jaringan utama atau core network. Jadi kalau AP-nya ditembus, penyerang tidak berhenti, jadi mereka bisa lanjut menjelajah ke dalam jaringan. Jadi ibarat ini, suatu AP lemah yang ibarat pintu belakang yang tidak dikunci, karena AP terhubung langsung ke jaringan pusat. Begitu pintu itu terbuka, penyerang bisa langsung masuk dan menjangkau hampir seluruh sistem di dalam jaringan. Oke, baiklah. Di sini kami akan lanjut menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan yang pertanyaan itu wartawan. Silakan Rafi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Pertanyaan tadi adalah mana perbedaan mekanisme handshake dan manajemen kunci pada WPA 2 dan WPA 3 tersebut mampu mereduksi surface area serangan dari backsoftware ini terminal atau MITM. Jadi dalam WPA 2 dan WPA 3 itu terdapat perbedaan handshake atau gimana cara antara jaringan WiFi dan perangkat kita untuk saling terhubung. Nah di WPA 2 itu sistemnya lebih lemah karena sistem handshake-nya itu menggunakan core-wide handshake atau perangkat dari perangkat dan router itu membuktikan bahwa keduanya mengetahui password yang sama. Nah, lalu membuat kunci enkripsi. Nah ini menjadi rentan karena password itu bisa bocor dan handshake-nya bisa ditangkap serta pihak asing yang ingin masuk ke jaringan itu bisa mendapat password itu secara offline. Nah berbeda dengan WPA 3 itu handshake-nya lebih kuat dengan sistem SAE. Jadi mekanisme SAE ini itu tidak hanya bergantung pada password bersama secara langsung. Nah keunggulan dari sistem SAE ini meskipun penyerang menangkap proses handshake, penyerang itu nggak bisa langsung mudah melakukan proses cracking secara offline. Nah, WPA 3 ini juga memberikan forward secrecy atau artinya kalau password ini di suatu saat bocor, penyerang tidak otomatis bisa membuka lalu lintas selama yang pernah direkam sebelumnya. Oke, sekian dari jawaban saya. Mungkin beri dengan tambahan dari apa? Oke, baiklah, sekian dari hasil presentasi kami pada malam hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan atau
kesalahan kata-kata kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.